Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di Kisah dan Cerita. Sebelum kita mulai kisah kali ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih. Episode kali ini dibuka dengan kalimat besar menghadap Albert. Dimension Albert, satu hari ini hati Tania sudah kacau sekacau-kacaunya. Masih belum terima dirinya dijual ayahnya dan dinikahi oleh bos tempat dia bekerja. Namun sekarang berhadapan dengan istri pertama CEO-nya yang jauh berbeda apa yang dia lihat selama ini. Di kantornya yang dia tahu Marsha itu tipe istri CEO yang ramah, baik hati selain cantik. Namun yang dia hadapi saat ini sangatlah berbeda 180 derajat. Angkuh, sombong, dan judes. Semakin bertambahlah orang yang berperan antagonis di kehidupannya. Yang awalnya ibu tiri serta adik tirinya sekarang bertambah istri atau bisa dibilang madunya. Rasanya Tania ingin tertawa sekencang-kencangnya dan berteriak kepada Yang Maha Pencipta. Apa kesalahannya? Hingga masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Bolehkah dia bahagia dalam hidupnya? Bolehkah dia memilih alur cerita kehidupannya? Jangan coba-coba kamu merebut suamiku. Albert hanya milikku seorang, seru Marsha. Tatapan wanita itu sangatlah tajam. Ingat Nyonya Marsha, saya tidak pernah merebut suami Nyonya, tapi suami Nyonya lah yang menikahi saya. Tanpa saya harus merebut dari Nyonya, balas Tania dengan santainya. Marsha berdecak kesal. Tak disangka wanita yang terlihat kampungan itu mampu melawan dirinya. Tak lama kemudian, permisi Nyonya Marsha, Nona Tania, sapa Gary, sang asisten pribadi Albert. Ada apa Gary? Tanya Marsha ketus. Nona Tania diminta menghadap Tuan Albert sekarang juga. Beliau ada di ruang kerja, ujar Gary. Marsha melirik Tania dengan tatapan yang tidak mengenakkan. Kesana kamu, dan ingat posisi kamu, ujar Marsha ketus. Tania hanya mendengus kesal. Dengan langkah kaki malasnya, wanita itu mengikuti Gary menuju ruang kerja Albert. Mau apa lagi ini? Sebelum masuk ke ruang kerja dan bertemu dengan Albert, berulang kali Tania mengatur napasnya dan menetralkan debaran jantungnya yang mulai berdegup. Walau bagaimanapun, Tania masih ada rasa suka dan kagum dengan bosnya sendiri. Gary mengetuk pintu ruangan dan membuka pintu setelah mendengar jawaban dari tuannya Albert. Masuklah Nona Tania, pinta Gary. Terima kasih Pak Gary, balas Tania. Langkah kaki wanita itu semakin berat. Ketika memasuki ruangan, jantungnya mulai berdegup cepat. Rupanya hati tak bisa diajak kompromi. Albert yang duduk di kursi kerjanya menatap Tania dari kejauhan dan sangat memperhatikan wanita itu, yang kini sudah berdiri di hadapan meja kerjanya. Tania berusaha tampak tenang untuk menatap pria yang baru saja menikahinya itu. Tapi tak kuasa wanita itu bertunduk sesaat ketika pria itu menatapnya dengan tatapan dingin serta sorotan matanya yang tajam. Pak Albert, ada apa lagi memanggil saya? Pak Albert, ada apa memanggil saya? Kata Tania memberanikan diri untuk buka suara untuk pertama kalinya. Saya baru teringat jika tadi pagi kita bertemu. Kamu bekerja di perusahaan saya kan? Tanya Albert. Tania segera mengangkat wajahnya dan menatap pria tampan itu. Iya Pak Albert, saya karyawan Bapak yang tadi pagi menumpahkan kopi di jas Bapak, jawab Tania. Pria itu terlihat berdecak kesal. Ternyata dia menikahi karyawannya sendiri. Sedikit teledor, tidak mengecek wanita yang dibelinya, malah main langsung menikahinya aja. Akan tetapi sudah terlanjur terjadi. Dia sudah mengeluarkan uang dan menikahinya secara agama.
Sepertinya Bapak menyesal membeli saya. Bagaimana kalau saya menelpon ayah saya untuk mengembalikan uangnya serta membatalkan pernikahannya? Ucap Tania bisa membaca jika Albert agak kecewa. Tidak perlu, sudah terlanjur, balas Albert masih menunjukkan rasa kecewanya. Kamu masih perawan kan? Karena saya tidak mau kena penyakit kelamin jika berhubungan dengan wanita lain selain istri saya, Marsha, tanya Albert. Sungguh pertanyaan yang sangat sensitif. Batin Tania menggeram. Saya jawab jujur atau tidak jujur, tetap saya tidak bisa membuktikannya sendiri. Tapi yang jelas, sampai detik ini saya belum menikah dengan siapapun. Berarti saya masih perawan, karena tabu buat saya jika berhubungan intim di luar nikah. Tapi jika Pak Albert tidak yakin, sebaiknya batalkan saja sebelum ayah saya menghabiskan uangnya, jawab tegas Tania. Bagus, saya pegang perkataan kamu, balas Albert. Sesaat pria itu kembali memindai Tania dari ujung kaki sampai ujung rambut. Penampilan yang sangat sederhana, bekerja hanya memakai celana bahan dipadu kemeja polos slim fit, pas body, sedangkan wajah tidak ada yang menarik. Bisa dikatakan lebih cantik Marsha. Begitulah penilaian Tania di mata Albert. Saya sudah membelimu dari ayahmu. Saya mengingatkan tugasmu, mengandung dan melahirkan anak saya. Itu saja. Kedudukan kamu di mansion ini bukan sebagai nyonya mansion dan istri saya. Kedudukan kamu sama dengan pelayan di sini, kata Albert dengan tegasnya. Cek, gue dianggap pelayan alias babu, aliasnya maid di sini. Sabar Tania, geram tak batin Tania. Tania sendiri tadi masih berdiri tegak di hadapan Albert. Sungguh tega sekali pria itu tidak menyuruhnya untuk duduk, padahal kaki wanita itu mulai terasa pegal. Sepertinya Albert tidak sensitif, atau memang seperti itu kalau dianggap pelayan. Bapak sangat yakin sekali saya bisa mengandung anak bapak, celetuk Tania. Wanita itu memberanikan diri menatap datar wajah tampan Albert. Saya tidak pernah meminta untuk menjadi istri Pak Albert atau menjadi nyonya mansion, tapi bapak meminta saya mengandung dan melahirkan anak bapak. Padahal saya dianggap pelayan di sini. Kenapa tidak pilih pelayan di sini saja, Pak? Tanpa harus mengeluarkan uang banyak, kata Tania dengan santainya. Sepertinya kamu wanita yang banyak bicara, sahut Albert. Tergantung apa yang diganteng, Pak, jawab Tania ketus. Albert memainkan ballpoint yang ada di tangannya dan masih menatap Tania yang sengaja tidak disuruh duduk olehnya. Jangan sesekali kamu mencoba kabur. Kemanapun kamu pergi, akan selalu ada yang mengawasimu. Jangan pernah main-main dengan saya, kata Albert, penuh penegasan. Baik, saya tidak akan kabur. Tapi ada satu hal yang saya pinta, Pak Albert. Apa yang kamu minta? Sela Albert. Saya ingin tetap bekerja seperti biasa. Atau jika saya dipecat oleh Pak Albert, saya akan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Hanya itu yang saya pinta, Pak. Karena saya tahu diri, Pak Albert tidak akan menganggap saya sebagai istri. Jadi saya harus mencari nafkah untuk diri saya sendiri, kata Tania. Pak Albert membeli saya bukan berarti saya menjadi tahanan Bapak atau menjadi budak se-KS Bapak, lanjut kata Tania. Kalimat terakhir penuh penegasan. Albert terdiam seketika sembari menatap wajah Tania. Memang benar, Albert tidak menganggap Tania sebagai istrinya, hanya sebagai wanita yang akan mengandung benihnya saja. Apakah kamu bisa menjamin tidak mengumbar masalah pernikahan kita berdua di perusahaan saya kepada siapapun? Dari mulut saya bisa menjamin menjaga rahasia ini, tapi entah dengan mulut orang lain. Siapa yang tahu tentang pernikahan kita berdua kecuali yang hadir di hotel tadi? Jawab Tania. Baiklah, selama kamu bisa menjaga rahasia tentang pernikahan ini, saya izinkan kamu bekerja. Tapi di saat rahasia itu terbongkar, maka kamu bersedia menerima konsekuensinya. Oke, saya terima semua konsekuensinya. Diceraikan juga tidak masalah.
Lebih cepat lebih baik, jawab tegas Tania. Batin pria itu mulai mengeram. Setelah berulang kali wanita itu terus menjawab tanpa memfilter jawabannya. Dikiranya wanita yang dibeli itu wanita penurut, ternyata tidak. Albert mulai beranjak dari duduknya dan mendekati Tania. Pria itu sengaja berdiri tegak di hadapan Tania, hanya berjarak 20 cm. Seketika Tania terkesiap dan refleks melangkah mundur. Tugasmu akan dimulai besok, jadi persiapkan diri kamu. Dan saya ingatkan kamu jangan pernah jatuh hati dengan saya. Dan jangan menggoda saya, karena saya tahu banyak wanita di luar sana ingin menjadi simpanan saya. Tapi saya suami setia dan sangat mencintai istri saya, Marsha. Jadi jangan berharap saya akan menyukaimu, ucap tegas Albert dengan tatapan yang sangat menusuk hati Tania. Seketika bisa mematahkan hati wanita. Gugg. Tania berusaha menelan salivanya yang sempat tercekat di tenggorokannya. Menatap begitu dekat ciptaan Allah yang begitu tampan, ditambah aroma maskulin yang begitu menyeruak, sungguh memabukkan para kaum hawa. Ingat itu. Baik Pak Albert, jawab Tania. Pria itu melewati Tania begitu saja dan meninggalkan Tania yang masih berdiri. Seketika wanita itu menjatuhkan dirinya di lantai, kemudian memukul-mukul pahanya yang terasa pegal. Perasaan gue jadi kayak wanita bayaran ya. Dibayar lalu dipakai, terus kalau sudah selesai dihempaskan di jalanan. Malang bener nasib Tania. Mengagumi pria tampan rupanya tak sesuai dengan ekspektasinya. Ya ampun, gue punya dosa apa di masa lalu? Gumam Tania sendiri. Andaikan ada traktor di depan mata, rasanya pengen pinjam buat ngiles tuh cowok sampai gepeng-gepeng. Masih ngedumel Tania. Tanpa disadari Tania, Albert berdiri di hadapan Tania. Melihat sepatu Albert yang sangat kinclong, Tania langsung mendongakkan wajahnya. Perasaan tadi udah keluar ruangan. Alamat deh, wis terserah deh. Bersambung. Oh, malangnya nasib Tania. Kamu cuma dianggap pelayan sama pria yang kamu kagumi, batin Tania. Tugasmu hanyalah mengandung dan melahirkan anak saya, bukan menjadi istri saya sepenuhnya, seru Albert.